Kawan Global Kompas.com memberitakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang hendak memadukan darurat sipil dengan darurat kesehatan masyarakat dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masih saja menuai polemik. Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik Juri Ardianto menyatakan, sedianya sejak awal Presiden Joko Widodo tidak hendak memberlakukan kebijakan darurat sipil dalam memutus mata rantai penularan virus corona. Oleh karena itu, status darurat sipil hanya menjadi pilihan terakhir dan baru diterapkan ketika terjadi kekacauan dan pembangkangan publik secara masif saat pelaksanaan PSBB. Hal itu disampaikan juri menanggapi pernyataan Jokowi yang hendak memberlakukan darurat sipil untuk menyokong kebijakan PSBB. Dengan demikian, juri mengatakan bahwa perkataan Jokowi soal darurat sipil saat mengumumkan pemberlakuan PSBB merupakan upaya menghimbau secara tegas kepada publik. Setelah Presiden menyertakan pilihan darurat sipil sebagai yang paling akhir, menurut juri, maka masyarakat akan mematuhi kebijakan PSBB sehingga penyebaran wabah COVID-19 bisa berhenti. Namun pengamat hukum tata negara Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menyatakan penerapan darurat sipil tak bisa dilaksanakan di tengah status darurat kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan Bayu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang hendak memberlakukan darurat sipil untuk menyokong kebijakan PSBB. Bayu menambahkan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal 4 jenis status darurat, yakni darurat sipil, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, darurat bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, darurat konflik sosial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan darurat kesehatan masyarakat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Bayu mengatakan masing-masing kedaruratan berdasarkan undang-undangnya juga telah mengatur sanksi bagi para pelanggarnya. Karena itu, menurutnya, Presiden tak perlu menggabungkan darurat sipil dengan darurat kesehatan masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19.